antara hukum safar. Jangan bedakan hukum safar. Ketika safar kita mengimani sholat qashar, ya kan? Ketika safar ada sholat qashar. Maka ketika safar pun tidak boleh bagi wanita pergi sendirian. Jangan sampai terjadi kontradiksi. Jangan sampai ada kontradiksi. Ketika safar kita katakan saya mau sholat qashar, tapi ternyata di waktu yang sama dia katakan boleh wanita pergi safar tanpa mahram. Berarti dia membedakan antara hukum safar dengan membedakan antara hukum safar yang satu dengan hukum yang lainnya. Bisa dipahami Bapak dan Ibu? Kalau kita beriman bahwasanya dalam safar itu ada salat qashar, maka kita wajib juga beriman bahwasanya dalam safar itu tidak boleh wanita tanpa mahram, harus dengan mahram. Kita lanjutkan. Hadis yang melarang, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, wanita tidak boleh safar tanpa mahram, hadis Ibnu Abbas. Hadis dari Ibnu Abbas. Apa kata Nabi? La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahram. Tidak boleh laki-laki berkhalwat dengan wanita kecuali jika bersama mahramnya. Tidak boleh berdua-dua berkhalwat, wanita pergi sendirian safar kecuali bersama mahramnya. Wala yusafirul mar'atu illa ma'adzi mahram, dan juga tidak boleh wanita pergi safar kecuali bersama mahram. Ini hadisnya jelas. Ini hadisnya jelas tentang larangan wanita pergi safar dengan mahram. Pada pertemuan yang lalu Bapak dan Ibu sudah kita bahas, 3 ulama sepakat, 3 mazhab sepakat bahwasanya haram wanita pergi haji sendirian. Yang membolehkan wanita pergi haji sendirian cuma 1 mazhab. Mazhab apa itu? Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah mengharamkan wanita pergi safar tanpa mahram untuk ibadah haji. Sekarang Bapak dan Ibu pilih mazhab yang 3 atau yang 1? Yang 3. Apalagi dalilnya sudah jelas. Imam Syafi'i, walaupun beliau itu seorang ulama yang hebat, yang tidak ada tandingannya sekarang di dunia ini, bahkan ilmu kita seujung kukunya pun belum, tapi beliau juga manusia biasa, yang mana perkataannya bisa diambil dan bisa ditolak. Yang nggak boleh ditolak perkataan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan tidak boleh safar dengan mahram siapa? Nabi atau Imam Syafi'i? Nabi. Maka lebih dengan mana kita? Tentu kita lebih mendahulukan perkataan Nabi. Apalagi dikuatkan oleh 3 mazhab. Dikuatkan oleh 3 mazhab. Nah ini bapak-bapak. Jadi kalau ibu-ibu mau pergi penataran, guru misalnya, sedangkan haji saja tidak boleh pergi surang. Padahal rukun Islam. Ini mau pergi penataran ke Padang, kawani Pak. Kata kepala sekolah nggak boleh ditemani suami. Mana yang lebih berhak kepada istri kita? Kita atau kepala sekolah? Itu istri sejawat, anak buah dari kepala sekolahnya. Mana yang lebih berhak kepada dia? Kita atau kepala sekolah? Kita. Itu istri kita itu. Kita sudah membelinya dengan mahar, sudah menghalalkan dari haram. Bukan berarti wanita ini dibeli, tidak, cuman istilahnya, istilah mahar. Dengan mahar itulah kita meminangnya. Walaupun kepala sekolah itu menggajinya dengan banyak, tapi itu istri kita. Kita yang lebih berhak. Kalau nggak boleh, ya udah nggak usah, jangan pergi. Kalau boleh kita pergi.
Kalau harus pisah hotelnya pun nggak masalah. Kita tidur di rumah teman kita, istri kita tidur dengan ibu-ibu yang lain di hotel. Yang pasti harus didampingi dalam safar. Nanti akan disebutkan apa hikmahnya. Kenapa didampingi? Apa hikmahnya? Nanti akan disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Bapak dan Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah dalam hadis Bukhari dan Muslim. Seorang laki-laki ingin ikut berjihad. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, uktutibtu an ujahida fi sabilillah fi ghazwati kada. Wahai Rasulullah, aku telah diwajibkan untuk berjihad dalam sebuah peperangan. Tapi istriku hendak pergi haji. Istriku hendak pergi menunaikan ibadah haji. Apa kata Nabi? Hujja ma'izhab ma'aha lil hajj. Pergi dengannya untuk pergi haji. Lihat itu. Jihad dengan haji. Laki-laki ini diwajibkan untuk pergi berjihad. Sudah ada daftar namanya. Si fulan wajib berjihad tahun ini, peperangan ini. Tapi ternyata di waktu yang sama istrinya ternyata mau pergi berangkat haji. Akhirnya apa kata Nabi? Temani istrimu. Temani istrimu. Dan Nabi batalkan kewajiban dia dari pergi berjihad agar dia mendampingi istrinya. Lihat ini. Sedangkan jihad saja bisa batal dikarenakan kewajiban suami mendampingi istrinya yang hendak pergi safar. Dari Madinah kan? Dari Madinah ke Makkah. Kejadian di Madinah. Dari Madinah ke Makkah 425 km. Madinah Makkah 425 km. Wajib mendampingi istri. Sekarang dari Indonesia ke Makkah ratusan kilo atau ribuan itu? Ribuan. Sedangkan dari sini ke Jakarta saja 1000 kilo. Kurang lebih 1000 kilo. 1 jam kan? Nah, berarti dari sini ke Madinah, ke Makkah kira-kira 9000 kilo. 9 jam. 9000 kilo. Kenapa nggak didampingi? Kenapa suami? Adik sajalah poi. Dia udah mantahnya sajalah. Nah, ada suami seperti itu? Ada. Ini seorang ibu pernah konsultasi sama saya. Suami nggak mau diajak haji katanya. Anak yang membiayai padahal hajinya dibiayai oleh anak. Entah haji entah umroh, antara itulah. Kalau nggak haji umroh, anak yang membiayai. Sedangkan suami bilang pitinya salah. Payalah umroh seorang. Lihat itu. Suami yang mata duitan. Dunia itu. Suami yang seperti itu berarti di dalam kepalanya ada dunia. Padahal orang-orang saya yakin kalau dia fitrahnya baik, dia lebih memilih umroh daripada uang. Lebih pilih dia umroh daripada uang senilai harga umroh atau haji. Karena kalau jika fitrahnya baik. Ketika Nabi mendengar sahabat tersebut mengatakan istrinya ingin jihad, Nabi tidak bertanya, apakah engkau aman dari fitnah? Apakah engkau cantik? Apakah perjalanan aman? Nabi nggak pernah tanya itu. Nabi hanya mengatakan pergi haji sama istrimu. Nabi nggak banyak tanya. Nggak sama kayak orang sekarang. Orang sekarang mengatakan kalau bersama wanita boleh pergi. Kalau nggak cantik dia boleh pergi. Katanya. Kalau aman dari fitnah boleh pergi. Siapa yang jamin wanita ini aman dari fitnah? Yang paling parah sekarang di Indonesia, pergi haji dengan mahram sewaan. Dengan siapa? Dengan mahram sewaan. Menyewa mahram selama 40 hari.
Ada seperti ini? Banyak. Hampir setiap kloter seperti itu. Hampir setiap kloter ada istilah mahram sewaan. Lebih baik dia berangkat sendiri kalau dibandingkan dosanya. Ya kan? Biarlah ibu itu berangkat sendiri, nggak pakai mahram sewaan, daripada mengistilahkan mahram sewaan. Mana ada dalam Islam itu mahram sewaan? Tidak ada satupun ulama yang berpendapat demikian. Masih mending dia berangkat sendiri, karena ada pendapat ulama yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, apa hikmahnya dilarang pergi dengan kecuali dengan mahram? Hikmahnya kata Syekh Ibnu Utsaimin adalah menjaga wanita dari keburukan dan kerusakan. Menjaga wanita dari keburukan dan kerusakan. Dan menjaganya dari tipu daya orang-orang fasik dan durjana. Karena wanita ini, ibu-ibu dan ibu-ibu lebih tahu, wanita ini perasaannya lembut. Dan mohon maaf, akal mereka lemah. Ini Nabi mengatakan, akal mereka tidak sama dengan laki-laki. Fisik mereka pun lemah. Wanita ini nanti jika mereka digoda oleh laki-laki, dicelakai oleh laki-laki, mereka tidak bisa melawan. Mereka tidak bisa melawan. Makanya wanita ini tidak boleh jadi qadhi. Ya? Tidak boleh jadi qadhi. Cuma di Indonesia wanita yang jadi qadhi. Dalam Islam tidak boleh jadi hakim di Indonesia. Majelis hakim. Jadi hakim tinggi malah ada wanita. Enggak boleh sebenarnya. Di antara perbedaan laki-laki dan wanita dan menunjukkan akal wanita itu lemah, ibu-ibu, persaksian 4 orang wanita sama dengan persaksian 2 orang laki-laki. 2 orang laki-laki. Kemudian di antara kuatnya wanita, kuatnya laki-laki dan lemah wanita, dari kecil saja sudah kelihatan. Wanita itu cukup 1 kambing, ya kan? Akikahnya. Laki-laki harus berapa? Bukan harus ya, sangat disunahkan 2. Dari kecil sudah kelihatan beda mereka. Sebagaimana firman Allah, "Lizzakari mislu hadzil unsayain." 1 orang laki-laki 2 kali bagian wanita. Ini menunjukkan bahwasanya laki-laki ini memang harus dilebihkan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Wanita laki-laki itu kata Nabi, kata Allah, pemimpin bagi wanita, dikarenakan Allah telah melebihkan laki-laki daripada wanita. Alasannya kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, karena wanita akalnya lemah. Begitu pula cara berfikirnya, dan mereka tidak bisa menahan diri mereka, tidak bisa mempertahankan diri mereka, maksudnya bela diri ya. Kemudian dan para laki-laki, sedangkan laki-laki sangat menginginkan mereka, sangat mudah tergoda karena mereka. Dan boleh jadi kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, para wanita tertipu dengan laki-laki, ya kan? Berangkat sendiri misalnya di bandara sambil nunggu di ruang tunggu, ya kan? Awalnya cerita biasa, awalnya salam, kemudian senyum, tukar nomor telepon, kemudian bikin janji, dan diakhiri oleh pertemuan. Diakhiri oleh pertemuan ini kata pepatah Arab. Pepatah Arab mengatakan, awalnya melalui nazrah, pandangan mata. Karena wanita pergi sendirian, jadi laki-laki mudah menggoda mereka. Kemudian dilanjutkan dengan salam, senyum, kemudian kalam, berbicara, ngajak bicara, kemudian mau'id, bikin janji, kemudian liqa. Apa itu liqa? Saling bertemu. Ini dia. Diawali dengan pandangan mata, diakhiri dengan pertemuan. Kalau sudah bertemu mereka, banyak yang bisa mereka lakukan dari keburukan. Tipu daya. Apalagi jika di bandara, Bapak dan Ibu, seorang wanita ketemu teman lamanya.
teman SMA-nya, teman kuliahnya. Kebetulan wanita ini lagi ada masalah sama suaminya, curhat dia. Akhirnya mau kemana? Mau ke Medan. Oh sama kita, mau ke Medan. Kemudian terjadilah sesuatu yang diharamkan dalam syariat Islam. Oleh karena bapak-bapak, udah semua, jangan pernah biarkan mahram kita, anak gadis kita, ibu kita, kemudian istri kita, anak perempuan kita, uni kita, adik kandung kita perempuan pergi sendirian tanpa mahram. Sekarang kita lihat siapa-siapa saja mahram. Setelah itu kita tutup dengan ini. Ini saya ada PDF-nya, sudah saya tulis. Kita susun. Nanti bagi yang mau bisa kita melalui WA insyaallah. Atau mungkin nanti di print. Bisa di print dah. Sebentar. Oh, kirim ke WA udah ya. Kita tunggu mudah-mudahan 10 menit selesai Bapak dan Ibu. Biar ada ada bahan kita. Bapak kirim dah. Sambil kita nunggu mahram. Cuma 1 lembar kok, cuma 1 halaman, nggak banyak. Ini sudah kami susun. Kalau ada pertanyaan sampai sini, kita tunggu mudah-mudahan 5 menit selesai printnya. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Silakan. Sudah. Tadi itu kalau orang punya hutang dia belum dianggap mampu untuk pergi haji dan dia harus membayar hutangnya lebih dulu. Bagaimana kalau orang memang ada hutang, tapi orang yang ngasih dia duit untuk pergi haji, orang yang mentakdir dia haji, dari saudaranya. Bagaimana itu hukumnya? Apakah dia tolak pemberian ini atau dia minta uangnya saja, dia bayarkan hutang atau gimana? Ya, yang paling bagus ini kan amanah. Ini uang buat haji kan itu. Tapi yang paling bagus adalah sampaikan kepada orang memberi uang itu, saya lebih butuh uang ini untuk berutang. Gitu. Uang yang Anda berikan ini lebih saya butuhkan untuk berutang ketimbang haji. Jika boleh uang ini saya gunakan untuk utang, saya terima. Seperti itu. Jika tidak boleh, harus haji, saya tidak bisa haji karena saya masih punya beban hutang. Makanya bahkan bagi yang tidak berutang pun kan, dia harus berwasiat. Sebelum pergi haji itu, diantara yang sudah kita pelajari kemarin kan, adab-adab kalau mau safar harus berwasiat. Safar apapun safar, kita berwasiat. Utang saya sekian sama istri. Makanya sunnah itu mencatat utang bagi si peminjam dan bagi yang meminjamkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian saling berutang kepada waktu yang ditentukan, maka catatlah utang tersebut. Perintah di sini bukan perintah wajib, tapi perintah sifatnya dianjurkan atau sunnah. Jadi kalau punya utang, catat. Punya utang walaupun cuma 100 rupiah sama orang, catat utang tersebut. Nah, walaupun dia tidak punya utang, tetap dia berwasiat, apalagi yang punya utang. Maka jika kita diberi amanah, sebuah amanah uang buat haji, kita sampaikan aja sama orang itu. Terima kasih Bapak sudah memberikan saya uang buat haji. Cuma saat ini yang lebih saya butuhkan adalah uang untuk membayar utang saya. Gitu. Atau uang ini saya pegang dulu. Kalau memang harus haji, saya pegang dulu. Nanti ketika sudah mapan baru saya berangkat. Yang paling bagus sebenarnya uang itu dialihkan kepada utang. Itu yang paling bagus. Bukan untuk pergi
haji. Ini yang paling bagus. Wallahu a'lam. Utang ini berat Bapak dan Ibu. Sampai-sampai Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang. Berat utang ini. Berat. Bukan perkara ringan utang ini. Perkara yang berat. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi adalah berlindung dari lilitan utang. Berat sekali utang ini. Maka kalau bisa tidak berutang dalam hidup ini, jangan berutang. Kalau bisa tidak berutang, jangan berutang. Sedangkan utang saja yang halal berat ya, apalagi yang haram. Berutang dengan cara yang haram, kredit riba ya. Ada orang sampai sekarang sudah bertahun-tahun dia masih terlilit utang dengan bank yang nominalnya di atas 300 juta. Bayangkan itu. Kita saja punya utang, kita saja mungkin kan kita ini punya utang di atas 10 juta saja pusing pala, atau 5 juta. Ini ratusan juta. Hiduplah, maka kita berusaha hidup itu qanaah, apa adanya. Orang-orang yang punya utang ini kan biasanya dia hidup qanaah. Atau jika memang darurat kita utang, darurat sekali, baru kita berutang. Wallahu alam. Itu udah ya. Ya Pak, silakan Pak. Bagaimana kalau bekal ini berasal dari harta subhat, misalnya dari pakar gadai? Ya, itu aja Pak. Tadi sudah kita bahas, bekal itu harus dari harta halal. Syubhat itu lebih dekat kepada yang haram. Apalagi pegang gadai. Itu bukan syubhat, itu haram. Pegang gadai ya. Kita bahas sedikit tentang pegang gadai. Masih ada, Bang? Ada yang belum dapat? Mungkin ditambah 5 lembar lagi, Bang. Jaga-jaga. Pegang gadai ya. Rohan, bahasa Arabnya rohan. Gadai itu memang dipegang Bapak. Gadai itu memang kita pegang. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, farihanum maqbudah, dalam surat Al-Baqarah 283. Ayat setelah ayat yang tadi. Setelah ayat yang tadi Allah mengatakan, wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum maqbudah. Apabila engkau dalam keadaan safar, kemudian ingin melakukan muamalah pinjam-meminjam, tidak ada yang menulis, katiban, seorang penulis, farihanum maqbudah, maka boleh melakukan pegang gadai. Memang gadai itu dipegang, cuma yang jadi masalah adalah mengambil manfaat. Mengambil manfaat, ini yang banyak terjadi. Mungkin yang Bapak maksud adalah mengambil manfaat Pak ya. Misalnya ada orang minjam uang kepada kita 10 juta, ya kan? Kemudian dia gadaikan sawah kepada kita, dan sawah itu kita pegang. Maksudnya jaminannya kita yang megang. Bedanya gadai dengan pinjam-pinjam biasa kan ada jaminan. Itu bedanya. Dan jaminan itu kita yang pegang, bukan kita yang memanfaatkan. Kita ini cuma memegang. Itu wewenang kita. Wewenang kita ketika sudah jatuh tempo, kita boleh menjual dengan tetap minta izin sama yang punya, gitu. Jadi yang nggak boleh ini mengambil manfaat. Bukan gadai nggak boleh, bukan pegang gadai, mengambil manfaat. Karena dalam hadis dikatakan, hadis ini hadis dhaif, hadisnya dhaif, tapi hadis ini menjadi kaidah di dalam fikih dan diakui oleh para ulama, maknanya benar tapi hadisnya dhaif. Apa ibunya? Kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat itu namanya riba. Setiap pinjaman yang menarik keuntungan di situ, mendatangkan manfaat, itu namanya apa? Riba.
pinjam uang 10 juta sama kita, sawahnya dipakai sama kita yang pakai sawahnya. Sawah dia, kita pakai sawahnya dan hasilnya buat kita. Sekarang kalau setahun temponya setahun 2 kali panen, 1 kali panen 2 juta, 2 kali panen 4 juta. Kemudian setelah selesai satu tempo itu sudah jatuh tempo kan, sudah jatuh tempo, kemudian uang kita dia kembalikan 10 juta kan, punya kita atau tidak? Punya kita. Tapi ada 4 juta ini uang haram. Uang 4 juta ini 2 kali panen tadi, itu kan sawah dia. Sawahnya sawah siapa? Sawah dia. Kenapa kita ambil manfaat di situ? Ini yang menyebabkan pegang gadai di ranah Minangkabau ini menjadi haram. Wajib ditinggalkan. Kalau sudah terjadi gimana? Harus kembalikan uang itu. Itu uang orang, bukan uang kita. Walaupun orang itu ridho, ya kan? Rela. Asasnya itu bukan rela Bapak Ibu. Asasnya itu sesuai aturan Islam, bukan rela. Karena kalau rela, zina pun bisa jadi halal nanti. Betul gak? Kalau rela asasnya kan suko sama suko. Zina pun bisa halal nanti. Pemuda dan pemudi dia berzina, suko sama suko, halal nanti jadinya dalam Islam. Walaupun dalam hukum Indonesia itu halal. Kalau dalam hukum KUHP itu halal. Makanya orang zina kalau suka sama suka nggak dihukum dalam hukum Islam. Yang dihukum itu yang di bawah umur. Kan gitu kan? Kalau dalam hukum Indonesia kan, kalau di atas umur nggak dihukum. Suka sama suka. Polisi nggak bisa nangkap. Polisi tidak bisa nangkap. Dalam Islam itu halal, haram. Jadi sama dengan orang mancing bayar insert 25.000 kan, mancing suka sama suka kan, tapi itu tetap haram. Sama dengan ini, yang minjam uang ridho, yang meminjamkan pun ridho. Ndak ba'a kami pakai do sawahnya, dek orang pun sawah tuh nyo nomo kok, suko kok, yang penting pinjaman pitikannya. Nah ini pun tetap menjadi haram. Solusinya ganti akad itu dengan akad sewa menyewa. Lebih lancar itu lah. Ada orang pinjam uang sama kita misalnya 10 juta. Tuan, pinjam piti tuan 10 juta. Kau anak kabar oleh. Misalnya kan? Nggak usah lah pinjam. Ambo sewa sajalah Sawadinda. Nah, kan lo mak lo punya Sawadinda ambo sewa. Setahun 10 juta ambo sewa. Ya kan? Boleh nggak kita manfaatkan sawah itu? Boleh, karena kita sewa menyewa. Itu sawah selama setahun punya kita. Selama setahun punya kita. Rugi kita itu ya nasib kita. Untung kita 20 juta itu ya sukses kita. Daripada sewa, daripada gadai. Karena gadai ini kan pinjam meminjam. Tidak boleh mengambil manfaat. Kalau jual beli sewa mewah, laika maha Bapak Ibu. Orang jual orang jual bensin misalnya, atau jual handphone misalnya di tempat lain 1 juta, kita jual 2 juta, boleh? Kalau keuntungan jual beli 100% nggak masalah. Orang ambil untung 20% atau 100%, boleh, sah-sah saja. Tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Sewa mewah pun gitu. Orang nyewakan rukonya 30 juta, kita sewakan 50 juta. Tipenya sama. Terserah kita. Kan jasa. Kita menjual sesuatu. Tapi kalau pinjam nggak boleh. 1 rupiah pun tidak boleh mengambil manfaat. Jadi bagaimana pergi haji dengan uang tersebut? Mudah-mudahan hajinya diterima. Itu jawaban kita Pak ya. Pergi umroh, kalau bisa dengan uang halal, lebih bagus dengan uang halal. Kalau bisa. Kalau memang sudah terlanjur, ini jawaban saya umum Pak ya. Siapapun ini, bukan kepada Bapak yang bertanya, siapapun. Kalau memang sudah terlanjur, berdoa kepada Allah
Mudah-mudahan Allah terima. Kan baru tahu. Mudah-mudahan Allah terima. Banyak bertobat nanti depan Ka'bah, di Multazam, di Raudhah, banyak bertobat kepada Allah. Banyak bertobat. Janji tidak akan mengulang kembali, dan pulang haji, pulang umrah, bayar uang orang itu. Bayar uang orang. Gimana sudah daftar, sudah terlanjur? Ya kan? Dan baru tahu misalnya. Dan baru tahu. Kalau bisa ada yang dijual sekarang. Ada mobil Avanza, jual mobilnya. Ya kan? Motor kan ada. Punya motor, jual. Ada rumah, jual rumahnya. Ngontrak. Walaupun rumah itu di kampung, jual rumah itu. Supaya bisa melunasi utang riba. Itu kan riba itu. Utang kita itu sama orang. Udah berapa tahun sama orang sama kita? 5 tahun. Setahun dapat untung kita 2 juta, 10 juta. Bayar 10 juta itu. Bayar yang 10 juta. Atau kita bilang utang kamu kan 10 juta. Saya sudah dapat untung 10 juta. Udah, lunas. Ambil sawahnya, lunas. Nggak usah bayar 10 juta lagi. Gitu. Dan ini kesalahan ini di setiap kampung ada. Pegang gada yang salah ini ada di setiap kampung. Kalau kita bahas, banyak yang komplain. Padahal tanda sayang kita sama mereka. Makanya orang sekarang tidak berkah uangnya. Dapat PT banyak, hasilnya tidak ada. Karena uangnya tidak berkah. Itu Pak ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan umrah kita semua diterima Allah nanti, dan begitu pula haji yang akan kita laksanakan. Baik Bapak dan Ibu, selama 20 menit ke depan secara cepat kita akan bahas tentang mahram. Judulnya Bapak dan Ibu sudah ada. Judulnya siapakah mahram Anda? Siapakah mahram Anda? Mahram adalah wanita yang haram dinikahi. Mahram terbagi menjadi 2. Yang pertama mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad. Yang kedua mahram mu'aqqad. Mahram mu'abbad ini selama-lamanya haram nikah dengan dia. Selama-lamanya haram nikah dengan dia. Selama-lamanya sampai mati. Kalau mu'aqqad sementara. Kita lihat mahram mu'abbad ada 3. Jadi secara umum Bapak dan Ibu, mahram itu ada 2 ya. Kita tulis sama Bapak tulis dengan mahram ada 2. Mu'abbad, mu'aqqad. Mu'abbad selama-lamanya. Dari kata abadi. Ya, abad. Dari kata abadi. Mu'aqqad dari kata waktu, sementara waktu. Supaya untuk mudah memahami ini. Mu'aqqad, sementara waktu. Mu'abbad ini juga ada 3. Ada nasab, nikah, dan susuan. Nasab ini ada 7. Nanti kita bahas sekarang. Kita bahas dulu. Ini gambaran gambaran ringkas dulu secara global. Yang pertama mahram mu'abbad, maksudnya wanita yang haram dinikahi selama-lamanya. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama mahram karena keturunan, sama dengan nasab. Yang kedua mahram karena perkawinan atau nikah. Yang ketiga mahram karena persusuan. 1. Mahram karena keturunan ada 7. 7 Bapak ya dan Ibu. Yang pertama ibu. Sudah jelas itu. Haram nikah dengan
ibu. Sudah tahu kita semua insyaallah. Yang kedua, anak perempuan. Sudah jelas tuh insyaallah. Haram nikah dengan anak perempuan. Yang ketiga, saudara perempuan. Saudara perempuan, baik itu kandung, sebapak atau seibu. Sebapak atau seibu atau kandung, tentu lebih dekat dengan sebapak seibu. Yang keempat, bibi dari pihak ayah. Ya. Nduk bako awak. Nduk bako. Adik kandung apa atau uni kandung apa? Haram menikah dengan dia selama-lamanya. Itu bibi awak. Yang kelima, bibi dari pihak ibu. Adik amawa, uni ama, maodang atau ete awak. Yang keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki. Anak perempuan dari saudara laki-laki. Kemenakan awak, anak awak kalau orang Minang, Cek. Anak awak. Kalau kecil orang Minang, anak awak. Kita punya saudara laki-laki, ya kan? Dan saudara laki-laki itu punya anak perempuan. Haram nikah dengan dia, karena itu kalau bahasa Indonesia keponakan, kalau bahasa kitanya anak. 7, anak perempuan dari saudara perempuan. Nah, kau kemenakan bonah kalau di Minang, awak mamaknya. Nah, kau mudah insyaallah ya. Keturunan ada 7. Mahram karena perkawinan ada 4. Mahram karena perkawinan ada 4. Pertama, ibu istri. Satu, ibu istri. Mentua. Haram. Walaupun kita sudah cerai dengan istri kita. Ya. Lah cerai awak jual istri awak. Tidak boleh nikah. Selama-lamanya soalnya. Selama-lamanya. Yang kedua, anak perempuan istri. Dalam kurung sudah bercampur dengan istri kita. Anak tiri awak. Dan awaklah bercampur jo istri awak. Kalau belum bercampur, halal. Belum mahram. Kalau sudah bercampur, maka itu mahram awak. Paham apa ibu-ibu? Bercampur ya. Yang ketiga, istri anak laki-laki. Siapa tuh? Menantu. Menantu. Mahram awak. Istri anak laki-laki mahram awak. Yang keempat, istri ayah, ibu tiri. Ya. Istri ayah, ibu tiri. Mahram kita. Sebelum kita lanjut, mahram ini Bapak dan Ibu, bagaimana aurat kita di depan mahram? Aurat ibu-ibu di depan mahram ibu bagaimana? Auratnya itu anggota wudu. Anggota wudu. Anggota wudu, wajah, telapak tangan, kemudian lengan, kemudian kaki, betis ke bawah, rambut, ya kan, kepala. Berarti boleh buka jilbab kan? Boleh. Lebih daripada itu hanya suami yang boleh lihat, Bu. Lebih daripada itu hanya suami yang boleh lihat. Mohon maaf, di atas lutut misalnya, itu suami yang boleh lihat. Anak laki-laki nggak boleh lihat, Bu. Bapak kita pun nggak boleh lihat. Seorang anak gadis, kalau dia sudah balik, dia nggak boleh memakai pakaian sempit di depan bapaknya, walaupun pakaian itu di bawah lutut. Itu hanya boleh dia pakai di depan suaminya. Depan suami. Lihat, kalau kita lihat sekarang di luar, naudzubillah. Sedangkan di depan mahram aja nggak boleh pakaian sempit. Ini di depan non mahram dia pakai. Coba lihat. Di depan ayah kita saja nggak boleh kita pakai baju terbuka. Ini sekarang lihat di luar. Di depan orang lain yang nggak dia kenal, dia buka tubuhnya. Yang harusnya dia pakai itu cuma di dalam kamar bersama suaminya. Seperti itu. Dan boleh berjabat tangan dengan mahram. Karena sebagian
bukan sebagian, ada orang nggak mau berjabat tangan dengan mertuanya. Aneh ini. Aneh, ekstrim ini ya. Iya, ekstrim ini, nggak mau jabat tangan sama mertua, mencium pipi mertua misalnya, mencium kening mertua, nggak mau. Itu orang tua kita, mertua kita itu orang tua kita. Memeluk tidak masalah. Ya, ada hal-hal yang boleh dicium, ada yang tidak boleh. Mencium kening boleh, tapi mohon maaf mencium bibir tentu haram hukumnya. Ayah mencium bibir putrinya haram hukumnya. Ya. Tanda sayang dia cium bibir putrinya, haram hukumnya. Enggak boleh. Dia cukup cium keningnya atau pipinya, tanda sayang. Itu yang mencium bibir itu cuma suami dan istri. Selebihnya tidak boleh. Jadi jangan mengatakan semua ciuman boleh kepada mahram. Tidak. Ciuman kening, ciuman hormat. Sebagaimana adat di Saudi, menghormati orang tua itu mencium kening. Kalau di kita kan salam punggung tangan. Kalau di Saudi cium kening. Itu menghormati orang tua. Menghormati guru, mencium keningnya. Termasuk orang-orang di Saudi, para masyayikh kalau menyayangi anak-anak, dia cium, dia pegang, dia salami, dia cium kepala anak itu. Ini tanda sayang pada anak ya. Kemudian yang ketiga, mahram karena persusuan. Ada 7 juga. 7. Jadi ini 7, 4, 7. Gitu ya. 7, 4, 7. Masalah persusuan ini Bapak dan Ibu, jika orang itu orang Afrika atau orang asing ya, jauh, orang Eropa atau orang Arab, dan kita pernah menyusui dia, maka itu saudara sepersusuan dengan anak kita, walaupun dia bukan orang Indonesia, orang jauh. Maka hati-hati, kalau ingin menyusui orang harus tahu nanti identitas setelahnya. Jangan sampai nanti anak kita menikah dengan saudara sepersusuannya. Berarti itu zina itu. Jadi ibu kalau pernah menyusui orang lain, Bu, anak-anak dulu ketika kecil, harus tahu ibu siapa yang pernah ibu susui. Karena nanti sudah lama nggak ketemu, ternyata mereka satu kuliah misalnya, mana tahu? Nggak kita kasih tahu kamu punya saudara sesusuan, namanya ini, orang ini, ibunya tinggal sini. Harus kita kasih tahu itu. Nama anaknya si fulan atau fulana. Karena kalau tidak nanti mereka akan saling mencintai dan menikah, akhirnya mereka berzina. Siapa saja mahram karena persusuan? Ibu susu ya. Ibu susu. Ini Bapak dan Ibu, bagi ibu tukar aja Bu ya. Tadi saya ulang lagi dari awal Bu sebentar. Ini kan bagi laki-laki nih ibu. Sekarang dari awal, ibu tukar dengan ayah. Tukar dengan laki-laki Bu. Bagi ibu, supaya ibu mudah. Mahram karena keturunan ada 7. Ibu berarti ayah. Kedua anak perempuan, anak laki-laki. 3 saudara perempuan, saudara laki-laki. 4 bibi dari pihak ayah, berarti paman dari pihak ayah. 5 bibi dari pihak ibu, paman dari pihak ibu. 6 anak perempuan dari saudara laki-laki, berarti anak laki-laki dari saudara laki-laki. 7 anak perempuan dari saudara perempuan, berarti 7 anak laki-laki dari saudara perempuan. Tukar aja. Bagi ibu-ibu ya. Bagi ibu-ibu. Kalau bagi bapak ini sudah pas ini. Mahram dari karena perkawinan, ibu istri berarti ayah suami. Ayah suami, bapak mertua. Anak perempuan istri. Anak perempuan istri berarti anak laki-laki suami. Kalau kita sudah bercampur dengan suami kita. Ketiga, istri, anak laki-laki, suami, anak perempuan, menantu awak. 4 istri ayah berarti suami ibu. Itu ya.
Suami ibu kan? Ayah tiri. Nah gitu. Nomor 4, nomor 3 pun gitu, ditukar aja. Ibu susu, ayah susu. Bukan ayah menyusui ya. Maksudnya suami dari ibu susu. Itu ayah susu namanya. Mahram itu, Bu. Jadi kalau ibu punya ibu susu, suami ibu susu ibu itu mahram ibu. Iya. Otomatis. Ibu punya ibu susu. Ya. Maka ibu susu ibu itu punya suaminya itu ayah susu ibu. Mahram dengan ibu. Gitu. Ibu dari ibu susu. Ibu berarti nenek susu ya. Nenek susu. Nah, tukarlah kakek. Kakek ibu susu. Ayah dari ibu susu ya. Ibu dari suami ibu susu. Ibu dari suami ibu susu. Berarti nenek ayah susu. Ya kan? Nenek dari ayah susu. Tukar aja nih kakek. Kakek dari ayah susu. Kalau bagi ibu ya. Ayah susu kita punya apa? Kan ya betul, Bu? Maka apa yang ayah susu kita kok berarti siapa tuh? Kakek susu apa? Maka itu mahram bagi ibu. Saudara perempuan ibu susu, bibi susu tuh. Saudara perempuan ibu susu. Berarti kalau ingin dari ibu paman lah. Saudara laki-laki ayah susu. Saudara laki-laki ayah susu. Lain tak bingung, Bu? Saudara laki-laki ibu susu juga. Ini ada nih. Ada nanti. Saudara laki-laki ibu susu ya juga. Kemudian saudara perempuan dari suami ibu susu. Saudara perempuan dari suami ibu susu. Ayah susu kita punya bibi. Ya. Kini kan kita sedang bicara yang laki-laki ya. Berarti ayah susu kita, Pak. Ibu susu kita, bentar. Ayah susu kita punya adik. Ayah susu kita punya adik atau uni, laki-laki pedusi. Maka adik atau uni itu bibi susu kita kan? Itu mahram bagi kita. Nah, kalau ibu tukar, Bu. Ibu tukar tuh. Saudara laki-laki dari suami ibu susu. Nanti kalau payah cara menukar, ibu tanya sama Pak, Bu ya. 6. Anak perempuan dari anak laki-laki. Anak perempuan dari anak laki-laki atau anak perempuan ibu susu. Nah, kau cucu nak? Cucu. Anak laki-laki ibu susu awak. Anak laki-laki ibu susu awak punya anak perempuan. Kau untuk apa kau, Pak? Anak laki-laki susu, anak laki-laki dari ibu susu awak. Berarti saudara susu awak ya? Saudara susu kita punya anak perempuan. Oh, kemenakan awak berarti ya? Kemenakan kita kan? Baik dari saudara laki-laki susu kita atau saudari perempuan susu kita. Anak perempuannya, Pak, berarti keponakan susu kita kan? Dan itu mahram bagi kita. Ibu tukar lah, Bu. Ibu tukar tuh. Anak laki-laki lah. Anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan ibu susu. Yang ketujuh, saudara perempuan sepersusuan. Ya kan, bagi laki-laki nih. Kita anak ibu kita punya anak atau punya anak susu yang lain. Kita buat sekarang. Kita bikin di sini. Kita bikin di sini Muhammad lah. Muhammad menyusu kepada
Fatimah misalnya. Jangan, ini bukan Muhammad Nabi ya. Kita anggap nama orang Fatimah. Fatimah ini ibu susu ya. Fatimah ibu susu. Muhammad dari Madinah. Di sini pun ada Aisyah dari Riyadh misalnya. Ini beda orang tua ini. Beda orang tua. Ada lagi di sini misalnya Laila dari Mesir. Gitu ya. Beda keluarga mereka. Lihat kotanya saja sudah kita bedakan sengaja. Ibu susunya namanya Fatimah. Ya kan? Kemudian Fatimah punya anak namanya Zainab. Zainab dari Indonesia. Jadi Fatimah ini orang Indonesia misal. Muhammad menyusu kepada Fatimah, Aisyah, Laila dan Zainab juga menyusu kepada Fatimah. Maka mereka semua saudara sepersusuan. Walaupun berbeda negara. Walaupun berbeda negara, saudara sepersusuan. Muhammad enggak boleh nikah dengan Aisyah, haram. Dengan Laila, haram. Dengan Zainab juga haram. Paham Bapak dan Ibu? Sekarang pertanyaan saya, sepupu itu mahram atau tidak? Sepupu mahram atau tidak? Sepupu bukan mahram. Ya, kalau ingin jadikan mahram, jadikan melalui persusuan. Ya, bagi contoh. Contoh ya, misal Aisyah dan Sofia, adik kakak. Aisyah dan Sofia, adik kakak kandung ya. Ya kan? Aisyah punya anak namanya Abdullah. Sofia punya anak namanya siapa? Nada. Atau nama yang jelas cewek lah. Nada ini sebenarnya jelas cewek. Siapa nama? Ruqayyah. Baik, Ruqayyah. Ya kan? Abdullah dengan Ruqayyah mahram? Tidak. Dan tapi mereka sepupu kan? Ibu mereka adik kakak kandung ya. Supaya Abdullah dengan Ruqayyah ini mahram, apalagi di Minang, tinggal serumah, di rumah gadang. Kalau pulang kampung kan, usia mereka pun beda-beda dikit. Supaya Abdullah ini mahram bagi Ruqayyah, maka Sofia susui Abdullah. Ya, Sofia ini ibunya siapa? Ibu Ruqayyah kan? Jadi Sofia gampang cara menjadikan mereka mahram. Gampang caranya. Mereka mahram dari sisi bukan nasab, dari sisi sepersusuan. Jadi Abdullah susui Sofia atau Aisyah susui Ruqayyah. Beres masalah. Timbul pertanyaan, Pak. Masya Allah. Gampang-gampang salah, Pak. Misalnya Abdullah ini, anak Aisyah ini punya saudara. Katakanlah saudaranya Amir. Siapa? Amir. Amir ya? Ya. Kemudian Ruqayyah punya saudara pula. Letakkanlah Siti. Siti, Masya Allah. Dengan Nah sebentar, sekarang yang nyusu siapa Pak? yang misalnya Abdullah yang menyusu kepada Sofia. Abdullah nyusu pada Sofia, baik. Ya. Yang jadi pertanyaan, apakah Amir ini otomatis mahram dari Ruqayyah atau Siti? Tidak. 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 Tidak ya? Tidak. Nah, kalau dia ikut nyusu mahram. Tidak ya? Abdullah dengan Siti Bapak? Oh, tanya sama Pak. Lebih tidak. Oh, mahram lah. Mahram lah. Abdullah dengan Siti. Oh, Abdullah dengan Siti. Maksud saya Amir dengan Siti. Abdullah dengan Siti mahram. Ya. Jadi kalau kita punya adik kakak, anak-anak kita misalnya, apalagi anak-anak kecil kan sepupu kan, dekat kan, di Minang kan, main-main.
Ya mungkin bapak dan ibu dulu waktu kecil, termasuk saya kan dekat dengan sepupu-sepupu kita. Nah, kalau ingin lebih dekat hubungan tersebut, bisa pergi bawa sepupu, antar sepupu sekolah misalnya kan. Ya kita susui dengan cara yang tadi. Maka mahram secara sebar susuan gitu. Kita lanjut dikit lagi, kemudian kita tutup. Kedua, mahram muaqqat, sementara ini. Kalau sudah ada pembatalnya berarti bukan mahram lagi. Ya, sudah ada pembatalnya berarti dia bukan mahram. Kita lihat, ada 5 ini. Ada 5. Lima ya. 7, 4, 7, 5. 9 tambah 14 23. 23 jenis mahram semua kalau dirincikan. Ya, 23. Kita lihat pelan-pelan. Ingat Bapak dan Ibu, mahram itu bukan yang boleh jabat tangan. Karena tidak mesti mahram itu harus jabat tangan, tidak. Tapi mahram itu artinya yang haram dinikahi. Kalau dengan mahram mu'abbad boleh pergi safar berdua. Dengan mahram mu'abbad ya. Bedanya mahram mu'abbad dengan mu'aqqad, kalau mu'abbad boleh pergi safar berdua. Boleh jabat tangan. Ya, boleh buka jilbab di depannya. Gitu ya. Boleh dia buka jilbab di depan kita, boleh. Kalau mu'abbad, kalau mu'aqqad enggak boleh. Sebatas haram dinikahi itu aja. Kalau mu'aqqad. Kita lihat nih. Saudara perempuan istri. Ya, ipar kita kan, maka nggak boleh kita pergi berdua sama dia. Justru ini kematian kata Nabi. Iyyakum waddukhula 'alan nisa. Fama baluka bil hamwi ya Rasulullah? Al-hamwu al-maut kata Nabi. Hati-hati dekat-dekat kepada wanita kata Nabi. Bagaimana dengan ipar? Dengan ipar. Orang dekat dengan kita kan dekat dengan kita. Ipar kita kan dekat dengan kita. Serumah mungkin di dalam rumah. Kata Nabi, ipar itu kematian. Karena biasanya orang nggak nyangka. Kalau berdua dengan ipar tuh biasa aja kata orang, nggak nyangka. Padahal banyak kejadian, mohon maaf, bermain belakang dengan ipar. Maka kata Nabi, ipar itu kematian. Itu lebih besar dosanya berzina dengan ipar daripada dengan orang lain. Ya, berzina dengan ipar lebih besar dosanya daripada dengan orang lain. Maka nggak boleh berdua-dua dengan ipar, nggak boleh. Tidak boleh. Dengan ipar saja nggak boleh berdua. Padahal mereka adalah orang dekat dengan kita, kerabat kita kan, kerabat istri kan, kerabat kita. Nggak boleh berdua-dua. Bagaimana lagi dengan wanita yang tidak ada hubungan dengan kita? Lebih tidak boleh lagi berdua-duaan. Yang kedua, bibi istri. Saudara perempuan istri ini haram dinikahi sementara. Gitu ya. Ya, kita bahas dulu nomor 1, tadi lupa. Saudara perempuan, ipar kita ini haram kita nikahi sementara. Karena nggak boleh mengumpulkan 2 orang bersaudari. Poligami itu kan halal. Tapi jika poligami yang istri pertama kakaknya, istri kedua adiknya, ini haram. Haram ya. Kecuali sudah cerai atau mati, baru boleh. Sebagaimana Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, istri pertamanya, istrinya beliau kan orang Kurdistan. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi istrinya kan orang Kurdistan. Dan beliau menikah, setelah menikah, karena istrinya yang pertama wafat, menikah dengan adiknya. Boleh. Ini boleh. Sebagaimana juga Utsman bin Affan, ya. Utsman bin Affan. Yang kedua, bibi istri dari pihak ayah atau ibunya. Istri kita punya ete atau punya modang dari pihak ayahnya atau ibunya. Kalau dengan modang istri mungkin nggak jarang ya. Ete istri mungkin. Yang pasti pokoknya bibi istri dari pihak ayah istri atau ibu istri.
Nggak boleh, itu mahram bagi kita. Mahram maksud di sini adalah hanya haram menikah dengannya selama kita masih beristri dengan keponakannya. Gitu. Kalau kita sudah cerai, sama kayak tadi boleh. Yang ketiga, wanita yang masih menjadi istri orangnya, jelas ya. Kalau sudah janda boleh, gitu. Gak boleh nikah. Sudah jelas dia istri orang, kita nikahi, haram hukumnya. Sementara tapi kalau suami meninggal atau dia sudah cerai, boleh gak kita nikah sama dia? Boleh. Ini namanya mahram sementara. Berarti kita ini pun juga mahram sama wanita-wanita di luar kan? Betul gak? Kita ini laki-laki bapak-bapak juga mahram dengan wanita-wanita yang bersuami yang di luar. Itu yang ada dalam ini mungkin. Mahram tapi mahram muakkad. Gitu ya. Yang haram kita nikah dengannya disebabkan dia istri orang. Nikah sama istri orang haram, tapi nikah sama suami orang boleh. Itu beda ya. Dan wanita dalam masa iddahnya nggak boleh. Masa iddah wanita nggak boleh menunggu. Sedang masa menunggu tidak boleh menikah. Jadi jangan coba-coba bapak-bapak, wanita sudah ditinggal mati suaminya, sedang habis cerai, tidak boleh dinikahi sampai habis masa iddah. Sampai habis masa iddah. 4, istri yang sudah ditalak dengan talak 3, nggak ada ampun ini. Maka hati-hati. Menurut pendapat yang kuat, talak itu jatuh setiap kali. Bukan saya talak kamu dengan talak 3, ini belum jatuh talak 3, talak 1 ini. Pendapat yang kuat ya. Karena ada 2 pendapat. Pendapat yang benar dan kuat, talak 3 itu tidak jatuh dalam sekali ucap. Talak 3 tidak jatuh dalam sekali ucap. Karena ada pendapat mengatakan kalau lah talak 3-nya langsung ngecek, jatuh talak 3 langsung. Yang benar talak 1 yang jatuh. Walaupun dia mengucapkan talak 3. Ini mungkin sudah emosi sekali mungkin. Ada ini kita tidak sebut namanya ya. Cuman kita mengambil ibrah. Kita tidak sebut namanya, tidak sebut di daerah mana. Yang pasti ini untuk ambil ibrah, kita kan tidak menggunjing orang ya. Ada seseorang ya dekat dengan saya, di atas saya usianya, emosi sekali dengan istrinya, emosi sekali. Ada penyebabnya yang tidak usah kita sebutkan, sampai-sampai dia ceraikan istrinya. Padahal 2 orang ini, suami istri ini, masya Allah baik orangnya. Tapi rumah tangga kan gitu, bapak-bapak dan ibu-ibu. Rumah tangga itu nggak mungkin manis selalu kan? Dan bapak-bapak lebih tahu daripada saya tuh. Jadi kalau rumah tangga itu selalu manis, nggak mungkin itu. Pasti ada sedikit perselisihan. Itu kan bumbunya. Kalau kita manis terus nggak ada bumbu, nggak enak gitu. Pasti ada bertengkar sedikit, nanti damai lagi. Disitulah indahnya rumah tangga. Asalkan jangan piring melayang gitu ya. Jadi akhirnya abang kita tersebut cerai, dia talak 1 kan, dan dia bawa pakaian kan, 2 tas. Qadarullah ketemu dengan saya. Kejadiannya belum hitungan bulan. Bertemu dengan saya dan saya tanya mau kemana bang? Katanya mau hilangkan stres katanya. Kenapa? Dan dia ceritakan menceraikan, dan saya katakan apa salahnya? Dia bilang salahnya gini. Saya bilang itu nggak fatal salahnya bang. Kecuali salahnya istri abang bermain dengan laki-laki lain. Saya dukung abang menceraikannya. Gitu ya. Tapi yang abang ceritakan tadi tidak fatal. Itu memang kebiasaan banyak wanita. Banyak wanita seperti itu. Cukup banyak gitu. Cukup banyak. Jadi mau kemana?
mau jalan-jalan ke daerah sana gitu, menghilangkan stres gitu kan. Akhirnya saya bayangkan, coba abang pikirkan awal-awal abang nikah dengan dia. Jadi ini bapak Pak ya, kalau mau ucapkan cerai coba ingat kebaikan istri Pak, ingat kebaikan istri. Awal-awal kita nikah dengan Nio, mulai hidup dari nol kan. Atau mungkin atau kita mendapatkannya dulu sulit atau mudah. Lah sulit-sulit mendapatkannya dulu, kini lepaskan dengan mudah kan. Ingat kenangan-kenangan dulu, insyaallah nggak jadi. Akhirnya udah tersebut pun rujuk kembali. Alhamdulillah sekarang damai, tidak ada masalah. Karena kesalahannya tidak fatal. Kesalahan tidak fatal. Kalau fatal, istri misalnya berjalan sama laki-laki dia izinkan masuk ke rumah, tidak ada lain-lain, saya dukung menceraikan. Karena kalau sudah seperti itu, wanita yang tidak baik. Tapi kalau cuma perkara cerewet misalnya, suka nanya, bilang uang belanja kurang, ya kan? Atau suka gunjing orang, ini perkara yang bagi wanita sudah lumrah. Hampir semua wanita ada sifat-sifat seperti itu, atau pencemburu, ya. Tapi kalau dia wanita yang terjaga, maka sebaiknya bersabar. Sabar bapak-bapak menghadapi wanita, karena wanita itu memang sifatnya lebih mengutamakan perasaan daripada akal sehat. Mohon maaf Bu ya. Yang kelima, yang keempat tadi, istri yang sudah ditalak dengan talak 3. Istri yang sudah ditalak dengan talak 3. Talak 3 ini namanya talak bain. Talak bain. Ini sementara juga Pak, mahramnya. Seandainya seorang suami, si A suaminya, si B istrinya, si A menceraikan si B dengan talak 3, maka si A boleh menikah dengan si B dengan catatan si B menikah dengan si C, laki-laki lain. Tiba-tiba si C tidak suka lagi dengan si B, cerai, atau si C meninggal, maka si A boleh lagi menikah dengan si B. Tapi kejadian ini kan sulit didapatkan dalam kehidupan, makanya menyesal dia. Bapak-bapak jika mencari istri yang sempurna tidak akan didapatkan ya Pak ya, udah mencari wanita yang sempurna tidak akan didapatkan. Ceraikanlah si A, istriku, cari yang lebih elok. Nanti di yang sini kurangnya di tempat lain, cari lagi nggak puas dengan istri yang kedua, mungkin cerewet atau yang lain-lain. Wanita itu pasti ada kurangnya, sebagaimana kita pasti ada kurangnya. Tidak mungkin ada wanita yang sempurna. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pun bukan wanita yang sempurna, pencemburu juga. Wanita yang pernah cemburu kepada istri-istri Nabi. Tidak ada wanita sifatnya seperti itu. Jadi jangan pernah cari pasangan yang sempurna. Kita pun berkaca kepada diri kita, apakah kita sudah sempurna atau belum. Itu Pak ya. Dan yang terakhir, yang kelima, wanita pezina. Wanita pezina haram dinikahi sementara sampai dia bertaubat. Kalau dia sudah bertaubat, bukan lagi wanita pezina namanya, wanita baik-baik. Tolong dibedakan Bapak Ibu ya. Kalau dia sudah bertaubat, jangan pernah sebut dia wanita pezina. Jangan diungkit masa lalunya. Dia sudah bertaubat, Allah saja sudah menghapuskan dosa-dosanya. Mengapa manusia masih mengungkit masa lalunya? Dia sudah bertaubat, sudah kembali kepada Allah, jangan disebut lagi wanita pezina. Bahkan disebut mantan pezina jangan. Membuat dia nanti jauh kembali lagi ke masa kelamnya. Dia wanita yang baik-baik. Jadi seseorang laki-laki jika menikah dengan wanita mantan pezina, misalnya, boleh atau tidak? Boleh. Dia sudah bertaubat. Dan mungkin banyak di antara para wanita dulunya pezina, sekarang pakai cadar. Kita nggak tahu pastinya, cuman mungkin banyak seperti itu dalam kehidupan kita. Maka jangan diungkit lagi masa lalunya.
Jangan kita ungkit lagi masa lalunya. Kalau dia sudah melupakan masa kelamnya, kita jangan pernah mengingat-ingat. Yang haram itu jika dia masih menjadi wanita pezina. Masa kita mau nikah sama pezina? Tentu dia masih, mohon maaf, menjual dirinya. Nah, ini haram sementara. Inilah Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu ingin lihat masalah ini lebih lanjut di dalam dalil, sengaja kita tidak tuliskan dalilnya untuk menghemat pembahasan. Dalilnya bisa dilihat dalam surat An-Nisa ayat 21 sampai 24, kemudian Al-Baqarah 230 dan An-Nur ayat 3. Dan An-Nur, lihat nanti di rumah kalau sudah waktu-waktu senggang, kita lihat dalil-dalil yang kita sebutkan di atas tadi. Inilah penyampaian pada hari ini. Jika ada yang ditanyakan silakan Bapak dan Ibu. Silakan Pak. Kalau bibi dari saudara sebapak dari orang tua kita, dari ayah, dia perempuan. Bibi sebapak dari ayah. Mahram. Mahram ya. Mahram. Udah dulu. Kedudukan istri dari saudara laki-laki bapak kita di mana di sini, Ustaz? Istri Saudara kandung bapak. Oh, itu bukan mahram. Itu bukan mahram. Bukan, istri dari paman ya. Bukan mahram itu. Bukan. Enggak boleh. Enggak boleh ya. Istri paman kita enggak boleh. Tidak boleh. Istri paman enggak boleh. Istri paman itu bukan mahram kita. Ete awak ya. Ete kita punya mama kita punya istri kan, itu bukan mahram kita. Tidak boleh kita berjabat tangan dengan dia. Sikap kita pun kita jaga, gitu ya, di depan dia. Tidak juga boleh berdua-duaan dengan dia, karena banyak kejadian, mohon maaf, keponakan dengan tantenya. Tidak boleh. Silakan Anda. Silakan Anda. Kalau misalnya si suami istri ini bekerja kan di tempat yang jauh, yang apa namanya, jarak sahabat. Terus misalnya si suami ini terus mengizinkannya si istri untuk pergi ke tempat suaminya, tapi tanpa didampingi mahram. Terus apakah boleh Ustaz? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau dia alasannya emergensi katanya, darurat katanya, si suami seharusnya kan pergi ke tempat istrinya, tapi karena si suaminya sakit, terus, tapi si istrinya untuk menjenguknya tanpa mahram, apakah boleh kan? Kalau Suami sedang sakit dirawat misalnya. ini apa, dirawat di rumah aja, cuman belum rumah sakit, tapi cuman masih kayak Baik. Istri tersebut apakah ada pamannya, ayahnya yang bisa menjemput kemudian mengantarkan ke suaminya? Ada, tapi si ayahnya atau si mahramnya, tapi Yang mahram yang lain nih maksudnya? Ya. dia kan ada halangan juga, dia tidak bisa menemani dia kan. Halangan juga darurat atau tidak? Iya, dianya ada pekerjaan juga misalnya kan. Dia tidak bisa didampingi. Ya, kalau memang sudah berusaha maksimal tidak bisa, ini memang darurat. Ya, sudah berusaha maksimal ya. Karena mohon maaf, Bapak dan Udah kebanyakan seorang ini berdalih dengan darurat. Kalau suami sakit itu memang darurat, pasti itu. Suami sakit itu pasti darurat. Cuma mertua suami misalnya, dia alasan pekerjaan ini nggak darurat, alasan pekerjaan bisa kok dia tinggalkan sebentar, dia wakilkan kepada orang, antarkan anaknya melihat suaminya, jemput anaknya tersebut, antarkan kepada suaminya, gitu kan. Ini nggak darurat. Kalau darurat melakukan haram boleh dengan ala kadarnya, sebagaimana kaidah fikih ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat membolehkan perkara yang diharamkan. Berdasarkan dalil firman Allah Ta'ala, فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ.
Siapa saja yang terpaksa melakukan sesuatu tapi tidak berlebihan melakukannya, fala isma alaih, maka tidak berdosa dia. Tapi sudah berusaha maksimal. Sudah berusaha maksimal. Harus usahakan maksimal dulu. Kalau alasan tidak maksimal, maka tidak boleh. Kalau belum ada usaha maksimal, maka tidak diizinkan. Itu udah ya. Nah, apa lagi dah? Terus yang masa idah tuh yang ditulis oleh hakim atau yang sudah terjadi misalnya. Kan dia mau cerai kan, tapi sudah mau ini sudah lewat, tapi hakim belum memutuskan perceraian. Sejak masa cerai, bukan sejak hakim menentukan. Ya. Karena dalam Islam cerai itu jatuh bukan karena surat resmi dari hakim, tapi karena lisan suami. Nah, ini juga diantara pembeda wanita dengan laki-laki, Bapak Ibu, cerai itu haknya suami. Istri mana bisa? Kata istri, saya ceraikan kamu wahai bang. Nggak bisa. Istri hanya bisa minta kepada hakim. Kalau ingin minta cerai, mungkin suaminya nggak sholat kan, wajib minta cerai ini. Suami yang nggak sholat, wajib si istri minta cerai. Ngapain sama suami yang tidak sholat? Orang nggak sholat ini kata ulama kafir. Nggak pernah sholat ya, tidak pernah sholat. Bukan sekadang sholat, kadang enggak, kadang sholat, kadang enggak. Ini tidak kafir. Cuma yang tidak pernah sholat sama sekali. Buat apa dipertahankan? Atau mungkin sering main fisik. Tiap hari disipak, ditenju, ya kan? Ya, dia sangka istrinya ini bola mungkin. Nah, ini wajib minta cerai. Ya. Kalau tadi si istri minta cerai tadi kan, terus kata suaminya itu uruslah cerainya. Ucapan itu tuh sudah izin nggak itu? Apa ada? Minta cerai si istri terus? Terus kan awalnya si suami tidak mau kan, tapi dalam aturan Indonesia ini dia harus ada tanda tangannya kalau mau diputuskan cerainya kan, harus ada tanda tangan si suami kan. Tapi kalau misalnya si suami tidak mau tanda tangan, terus apa tuh? Terus kan dilama-lamain kan, lama sampai berapa bulan. Terus ujung-ujungnya si suami bilang, kalau mau itu uruslah sendiri kan. Ucapan itu sudah talak belum? Ya, kalau istri minta cerai dan alasan syar'i, minta cerai kan ke hakim kan? Apa namanya itu, khulu'. Maka walaupun suami nggak setuju tetap jatuh jika alasannya syar'i. Jika alasannya syar'i. Tapi kalau alasannya tidak syar'i, suami nikah lagi, dia masih bertanggung jawab, istri minta cerai, ini tidak syar'i. Tidak syar'i. Suami nikah lagi misalnya yang kedua, istri minta cerai sama suami, pergi ke hakim, ini tidak syar'i. Bahkan si istri berdosa. Si istri berdosa. Tapi kalau syar'i, sering main tangan, sering gak pernah memberikan nafkah sama sekali, tidak pernah sholat, pezina, pemabuk, pejudi, syar'i ini alasannya. Selagi dia bertanggung jawab walaupun dia menikah kembali, ini tidak syar'i. Sudah ya? Wallahu a'lam. Ibu-ibu, ada pertanyaan Bu? Coba kita dengar dari ibu dulu. Ada Bu? Silakan Bu. Bagaimana jika istri yang suaminya tidak sholat, tapi istri itu memilih tetap bertahan untuk dengan suaminya tidak menjadi bercerai, dengan berharap suatu saat nanti suaminya akan sadar kemudian mau sholat. Apakah usaha si istri sudah maksimal? Kira-kira Bu? Pak. Istrinya juga takut sama suaminya, soalnya suaminya juga sering main tangan. Ya. Kalau suami sudah seperti ini, apalagi sholat tidak dia lakukan. Kalau dalam hadis kan dikatakan, man taraka salasa jum', barang siapa meninggalkan 3 Jumat, ya kan? Taba'allahu fi qalbihi kufran. Allah catat dalam hatinya kekufuran. 3 kali Jumat. Bagaimana dengan yang nggak pernah sholat sama sekali? Yang nggak pernah sholat sama sekali, kepada Allah saja dia tidak sayang Bu.
apalagi kepada ibu. Atau yang lain ya, kalau jika ini yang mungkin ibu bertanya buat teman ibu, kepada Allah saja dia nggak sayang, apalagi kepada istrinya. Kalau dia sayang kepada Allah, dia sholat. Tanda dia sayang kepada Allah, dia sholat. Tanda dia sayang kepada dirinya sendiri, dia sholat. Tanda dia sayang kepada istrinya, dia pun sholat. Nah dia sekarang nggak sholat, maka buat apa dipertahankan? Apalagi berkumpul dua keburukan. Sudahlah nggak sholat, main tangan. Kecuali main tangan, tapi rajin sholat, masih mending ini. Ini nggak sholat. Orang nggak sholat itu menurut pendapat yang kuat dia keluar dari agama Islam. Bahkan nggak boleh makan sembelihannya. Orang kafir mana boleh dimakan sembelihannya? Kecuali orang Yahudi dan Nasrani boleh dimakan sembelihannya. Lihat nanti dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima. Nah, orang kafir ini jangan nikah. Berarti kalau kita sama dia nanti zina kan? Orang nggak sholat ini kan kafir. Ya. Ini kalau dia nggak sholat sama sekali ya, Bapak dan Ibu, supaya kita nanti tidak salah paham. Beda hari ini dia sholat, mungkin seminggu lagi dia nggak sholat, atau hari ini nggak sholat, seminggu lagi dia sholat. Ini masih dikatakan cabang, masih dikatakan kadang sholat, kadang tidak, dan masih dikatakan manusia yang fasik, tidak sampai kepada derajat kafir. Tapi dia sefasik-fasiknya manusia, cuma dia masih dalam ruang lingkup iman. Masih disebut orang yang beriman. Jangan kita bilang tidak beriman. Dia orang beriman, cuma imannya berkurang. Naqisul iman, imannya berkurang. Tapi kalau dia sudah tidak sholat sama sekali, maka seorang istri yang salehah wajib meminta cerai. Wajib minta cerai. Untuk apa dipertahankan? Walaupun dia bertanggung jawab, walaupun dia tidak pernah main tangan, bertanggung jawab, tidak main penyayang dengan anak-anaknya, sudah dinasihati nggak mau, maka kita katakan, sebelum kita minta cerai, kita katakan, abang masih sayang sama saya atau tidak, abang? Masih. Kalau abang masih sayang sama saya sayang kepada Allah, maka saya minta abang sayang kepada Allah dengan cara mendirikan sholat 5 waktu. Kalau belum berjamaah, nggak masalah. Nggak masalah artinya berdosa, dia berdosa, cuma tidak menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Minimal dia sholat di rumah dulu. Ini minimal. Daripada tidak sholat sama sekali. Gitu. Karena kalau ada orang laki-laki tidak sholat berjamaah di masjid, kan tidak keluar dari Islam kan? Asalkan dia sholat di rumahnya. Kecuali jika dia tidak sholat sama sekali. Tidak di masjid. Tidak di rumah, apalagi di masjid. Gitu Bu ya. Jadi kalau kasus dalam ibu tadi, bertahan tersebut tidak ada gunanya. Jika sudah dinasihati berkali-kali, jika sudah dinasihati istri tidak mempan, orang tua tidak mempan, tokoh masyarakat tidak mempan, ustadz menasihati tidak mempan, atau mungkin kita coba lagi hakim menasihati tidak mempan, orang-orang Kemenak misal Pak KUA menasihati yang dulu menikahkan kita tidak mempan juga, ya udah kita minta cerai. Sudah banyak usaha maksimal yang kita kerjakan tidak mempan, maka wajib minta cerai. Wallahu a'lam. Itu Bu ya. Ada lagi dari Ibu? Baik, kita tanya, kita lihat pertanyaan dari Bapak kita terakhir. Setelah itu kita tutup. Silakan Pak. Kalau misalnya istri sempat misalnya ke Padang lah dalam urusan kerja 2 atau 3 hari, kita antar lalu kita pulang, pas dia mau pulang kita jemput, bisa? Boleh. Tapi ya dengan syarat aman Pak ya. Di tempat kerja urusan kerjanya aman. Ini juga yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Jika istri bekerja, kalau kita mampu, lebih baik istri bekerja di dalam rumah. Ya, jika kita masih mampu, paling bagus istri itu bekerja di dalam rumah. Bekerja di dalam rumah untuk anak-anak kita. Sekarang kalau kita kerja, misalnya istri kita bekerja, siapa yang nanti yang jaga anak kita? Tapi kalau memang harus bekerja karena kebutuhan kita pas-pasan, dibantu oleh istri misalnya kan, maka
kerja di tempat yang aman. Jangan sampai nanti kerja dia bercanda sama laki-laki. Ini juga berdosa bapak. Bukan bapak ini ya, maksud siapapun kita gitu. Bapak atau udah berdosa. Membiarkan istri bekerja di tempat yang tidak aman, dia bercanda dengan teman laki-lakinya, dan dia nggak betah. Ini juga nih Pak, dan udah. Istri kalau sering keluar rumah dia nggak betah dalam rumah nanti. Akhirnya dia menyelisih kontraknya. Duduk di rumah nggak betah. Jadi kalau kita keluar pun nggak masalah, karena dia sudah ada istri kalau sudah sering keluar rumah, dia sudah ada pelampiasannya di luar, ketemu teman-temannya. Jadi kalau kita pulang lama nggak masalah. Tapi coba kalau istri rumahan, istri yang selalu dalam rumah, keluar sedikit dia rindu sama kita. Masya Allah. Sebentar-sebentar di miss call, ya kan? Kalau istri rumahan, dia marah kalau kita keluar terus, nggak suka, karena dia bayangkan istri dalam rumah terus kan bosan dia mengharapkan suami. Tapi kalau istri sering keluar rumah, abang kerja, saya kerja, ya udah, abang sama lingkungan abang, dunia abang, saya sama lingkungan dunia saya. Jadi nggak masalah, ketemu cuma nanti malam-malam dan pagi. Ini rumah tangga seperti ini, kalau kita pertahankan, ini tidak akan hidup suasana Islaminya. Maka bapak-bapak, kalau memang tidak membutuhkan, kalau memang sudah cukup dengan nafkah kita, ya kan, sebaiknya istri bekerja di dalam rumah saja, jaga anak-anak, atau menjahit rumah, atau menjadi guru di rumah, buka les, kan bisa. Kan nggak mesti harus keluar. Bukan nggak boleh kerja ya, silakan bekerja, tapi di dalam rumah atau lingkungan yang semuanya baik. Jangan di lingkungan dicandain nanti istri kita sama laki-laki. Sebagaimana mungkin kita bercanda sama istri orang, gitu. Ya, kita canda sama istri orang, istri kita dicanda lagi sama laki-laki lain. Maka hati-hati bapak-bapak, jangan mencandai istri orang. Balasannya nanti istri kita dicandai sama orang lain, pasti kita akan marah. Sedangkan istri kita nggak keluar rumah, kalau keluar rumah nggak jaga hijabnya, beli ke tukang sayur, mungkin dicandai sama tukang sayur, ya kan? Apalagi di dunia kerja, atau mungkin nanti berdua-dua makan berdua semeja, ya. Ini perempuan semua di sini, meja laki-laki semua makan sama-sama. Ini pun juga tidak baik dalam Islam, nggak boleh. Apakah kalau laki-laki yang cemburu, dia nggak akan ridho istrinya makan semeja sama laki-laki lain, nggak akan ridho ya. Ini kalau suami yang punya cemburu. Sekarang kita tinggalkan dulu Quran dan hadis. Maksud saya, tidak usah kita lihat dalil Quran dan dalil hadis dulu. Coba kita tanya sama perasaan kita sebagai laki-laki, cemburu gak kita? Istri kita makan semeja dengan laki-laki lain, cemburu. Kita sebagai laki-laki pasti cemburu. Secara perasaan laki-laki saja nggak suka kita, apalagi dalil Quran dan hadis sangat banyak dalil yang melarang tersebut. Jadi bapak dan ibu, bapak-bapak khususnya, kita harus punya rasa cemburu. Orang yang nggak punya rasa cemburu, jangankan masuk surga, mencium bau surga pun dia nggak akan bisa. Pak ya, mudah-mudahan siapapun bapak-bapak dan udah yang istrinya bekerja di rumah bisa dijaga dengan baik. Olah tuh kalau jojo dia udah kan lah mampu, nah gitu. Biarlah udah kerojo, biarlah udah banting tulang, asalkan adik dalam rumah jadi ratu. Nah, seperti di Saudi itu. Di Saudi itu kebangetan malah perempuan itu jadi ratu. Ya, saking jadi ratunya malas dia. Nah, kita kalau bisa wanita istri kita jadikan ratu dengan tetap dia yang masak, ya kan? Jangan sampai dia yang jaga anak-anak kita, seperti itu. Wallahu a'lam. Cik lah dah. Sampai lah. Olah sudah. Ah, cik lah udah. Udah nanti tidak boleh kita keluar kalau udah dilarang bertanya. Silakan dah. Ini boleh jawab ini dulu. Yang pertama Ustaz, kan dalam masalah safar umrah biasanya banyak travel yang istilahnya padusi memahrami padusi gitu ya. Iya. Apalagi rombongan padusi saja. Iya. Nah, itu tuh bahasa lain masuk dalam yang diangkat. Wajib dulu dah ya. Wajib dulu. Kita lihat buku fikih manapun.
tidak akan ada ulama satupun ulama yang mengatakan mahram padusi ke mahram padusi. Tidak akan ada. Apalagi mayoritas ulama berpendapat tidak boleh perempuan pergi dengan non mahram. Lebih baik kita katakan, kita ambil pendapat Imam Syafi'i, silakan pergi tanpa mahram, daripada mengatakan mahram padusi ke mahram padusi. Padusi bermahram kepada padusi. Tidak ada itu istilah dalam buku-buku fikih. Itu hanya buatan beberapa orang travel. Kemudian setiap travel hendaknya bertakwa kepada Allah. Jangan hanya sebatas mencari untung. Termasuk travel selatur. Tapi kita yakin selatur tidak demikian. Semua travel tanpa kecuali. Jangan hanya sebatas mencari untung, tapi harus ada nilai dakwahnya di sana. Nilai dakwahnya. Jangan hanya yang penting banyak jamaah. Biarlah perempuan masuk semua. Yang penting jamaah banyak, jangan. Nanti setiap uang yang kita dapatkan ditanya nanti oleh Allah Ta'ala. Ingat itu. Ada 4 nanti yang akan ditanyakan. Tidak akan beranjak kaki anak Adam sampai tanya 4 perkara. Nanti dari kiamat nanti ditanya, dari mana uang kamu? Uang travel. Travelnya bagaimana? Ditanya nanti sampai ke situ. Ternyata travelnya membiarkan wanita pergi safar tanpa mahram. Seminimal-minimalnya uang tersebut kalau tidak haram tapi tidak berkah. Itu seminimal-minimalnya. Jadi kita setiap travel, semua travel harus bertakwa kepada Allah. Jangan hanya yang penting baik jemaah, sedangkan perkara ini tidak diperhatikan. Dan dalam buku-buku fikih, kalau kita boleh fair ya, kita akan coba, silakan cari siapapun Bapak bisa mencari. Sekarang kan dunia kan terbuka. Silakan cari dalam buku-buku manapun, tidak ada istilah wanita bermahram kepada wanita. Tapi memang ada pendapat membolehkan wanita pergi safar tanpa mahram. Itu pun khusus untuk haji, bukan umroh. Nah, khusus haji, bukan umroh. Haji itu pun haji yang wajib. Kalau haji sunnah nggak boleh. Itu pendapat siapa? Pendapat ulama Syafi'iyah. Pendapat ulama Syafi'iyah dan Imam Syafi'i. Tapi kalau safar pergi kerja, pergi umroh tidak boleh. Yang boleh safar haji wajib. 1, safar dalam rangka lari dari negeri kafir. Yang kedua, apabila ada wanita suaminya dibunuh sama orang di negeri kafir, dia takut nyawa melayang, negeri kafir, dia lari ke negeri Islam, pergi hijrah sendirian, boleh. Boleh, menyelamatkan jiwanya. Ini boleh. Yang pertama ada ya. Kemudian ada? Yang kedua, di kawan-kawan Ambo banyak yang mengadopsi anak ke Nias, Pekanbaru, Padang gitu. Itu menjadikannya anak tadi mahram. Ya. Atau kalau nanti ke depan kawan-kawan ingin mengadopsi anak, apa trik-triknya bisa trik-triknya jadi mahramnya? Ya. Dalam Islam istilah anak angkat kan sudah dihapuskan. Ya kan? Sejak Nabi menikah dengan Zainab binti Jahash, mantan istri dari Zaid bin Harisah radhiyallahu anhuma, dihapuskan. Jadi kalau ingin mengadopsi anak, coba pikir-pikir ulang kembali. Pikir-pikir ulang kembali. Kalau perempuan yang kita adopsi tidak mahram dengan kita nanti. Kalau wanita yang kita, kalau laki-laki yang kita adopsi tidak mahram dengan istri kita. Kecuali yang kita adopsi adalah keponakan kita, perempuan, anak, adik kita. Mahram dengan kita gak? Dengan istri kita tentu nggak masalah. Perempuan kan? Ini tidak masalah. Cuman ingat, dia tidak bisa mendapat warisan, ya kan? Karena sekarang orang-orang menjadikan anak angkatnya mendapat warisan. Sudah ditulis warisan buat sekian si fulan nanti segini. Ini salah. Yang paling dekat hubungan dengan kita tuh ayah kandung kita, kemudian ayah tiri kita, itu aja 2. Tidak ada ayah angkat kita dekat, enggak. Dalam Islam tidak ada. Jadi nggak bisa dapat warisan. Sedangkan ayah tiri saja nggak dapat warisan. Nah ini dalam Islam. Dan kalau ingin jadikan mahram ya nggak bisa. Gimana caranya? Kecuali jika istri kita punya air susu, kita ambil dari kecil.
gitu ya. Lagi, tapi bagaimana wanita yang nggak punya anak punya air susu? Wanita akan punya air susu jika dia punya anak, melahirkan kan? Maka otomatis, insya Allah, ini kekuasaan Allah, air susunya akan datang. Kalau dia nggak punya anak, tidak akan ada air susu, kecuali dia sudah punya anak kecil, umur berapa bulan. Ternyata ada anak-anak juga umur berapa bulan, mungkin ditelantarkan oleh orang tuanya, kita ambil, kita susui dia, itu sudah jadi mahram bagi kita. Kalau dia laki-laki dan sudah mahram dari suami kita, gitu dah ya. Nah, jadi kalau bagi siapapun yang adopsi anak, pikir kembali, karena nanti kalau sudah dekat dengan anak tersebut nggak akan yakin kita bilang kita ini ayah angkatnya, nggak akan yakin dia. Pikir-pikir kembali, apalagi kadang kita sudah menjauhi dia dari ibu biologisnya, ini berbahaya ini. Dipisahkan dari ibu biologisnya. Ada kejadian di sebuah negeri di Kabupaten Lombok Kota, sebuah nagari, saya ditelepon oleh seseorang, katanya sekarang masalah keluarga kami lagi berat Ustaz ya. Mama saya meninggal katanya. Berarti laki-laki ya, mama saya meninggal, mama saya ini punya anak angkat perempuan, tinggal di Batam katanya. Punya harta warisan 25 juta. Sedangkan ete-ete bilang uang itu nggak boleh buat dia. Betul gak? Betul kan kata ete-nya? Kata ete-ete, uang itu, kata mama-mama yang lain, uang itu gak boleh buat anak perempuan ini. Memang betul. Cuma memang salah ete dan mama ini. Kenapa gak dari dulu dibilang itu anak? Kenapa dia ikut menyembunyikan identitas yang sebenarnya? Ya kan? Sekarang kalau urusan uang baru gak boleh katanya. Seorang anak sudah puluhan tahun sama ayahnya. Anggap usia kalau gak salah 35 tahun. 35 tahun dia anggap itu bapak kandungnya yang meninggal itu, karena nggak ada yang sih tahu kan, dia nggak akan anggap itu ayah angkatnya, dia akan anggap itu ayah kandungnya. Dikasih tahu malam itu nggak mungkin. Maka saya jawab, biarkan uang itu sementara diambil oleh dia 25 juta. Tunggu berapa bulan kemudian. Ini solusi yang baik menurut saya ya. Karena nggak mungkin malam itu juga kita bilang kamu itu sebenarnya bukan anak kandung, anak angkat, maka nggak boleh kamu bawa uang itu. Kira-kira terima nggak anak itu? Nggak akan terima, akan ngamuk dia. Apalagi baru semalam ditinggal mati oleh ayahnya, akan ngamuk. Inilah salah. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu kalau punya saudara dia itu mengangkat anak, jangan kita ikut menyembunyikan. Kita bilang sama saudara kita, kamu udah bilang belum kalau kamu itu bapak angkatnya? Bilang. Karena nanti masalah warisan berbahaya nanti. Gitu dah ya. Wallahu a'lam. Yang ketiga dah, tapi ompe dah. Yang ketiga dilema istri tidak bersuami. Istri tidak bersuami ya. Iya. Di awal masih banyak suamiku hobi berburu gaji, berburu dia gitu ya. Iya. Menggendong gaji daripada menggendong anaknya. Iya. Sudah tuh si jalankan ke sholat gitu ya. Iya. Sudah tuh bagi si istri inilah mulai tahu dosa itu suami tidak elok deh, cara gitu. Cuma situasinya lebih aman ini dengan bersuamikan itu daripada tidak bersuami. Tidak bersuami banyak derita yang ada. Kira-kira kalau tetap pertahankan suami yang suku itu bahasa. Ya. Kalau suami berburu tapi sholat, tentu perkaranya agak ringan, tidak berat ya. Tapi kalaupun berburu itu salah Pak ya. Berburu babi itu tidak boleh. Berburu yang dibolehkan itu berburu hewan yang halal dimakan dagingnya. Babi kan haram dimakan. Jadi kalau ingin olahraga, cari olahraga yang lain. Ada renang, ada memanah, ada berkuda. Ini yang paling bagus olahraga daripada berburu ya. Jadi kalau dia tidak sholat sama sekali, kalau ingin minta cerai, nanti jadi janda dan lebih susah. Kalau dia melakukan itu karena Allah, si istri minta cerai karena Allah kan, maka pasti akan Allah tolong. Jadi penderitaan akan lebih berat kalau tidak bersuami. Itu cuma kemungkinan saja, itu cuma kekhawatiran dia saja gitu. Tapi kalau dia meninggalkan suami yang seperti itu karena Allah, siapa akan nolongnya? Allah nanti akan nolong sendiri. Itu dah ya.
Terakhir sampai dah. Sabtu kita tutup. Yang tadi masih ada jadi kira-kira di antara mahram yang boleh disalami dan Ya. tidak boleh disalami itu siapa tidak? Yang tidak boleh? Iya. Nggak ada dek udah kerotehnya. Ada mahram yang tidak boleh disalami dan tidak boleh berdua-duaan dengan dia yang paling terakhir, yang nomor 5 itu, yang ada 5 orang. Muakkad, sementara ya. Sementara. Itu tidak boleh disalami. Coba pinjam Pak. Nah, Bu itu. Teh. Atau punya itu, Bang? Punya supaya Pak bisa nyimak. Oh, sebelah sekali dah ya, yang nomor terakhir itu benar. Mahram bapak dan ibu-ibu yang tidak boleh kita salami dan kita berdua-duaan. Pertama, saudara perempuan istri. Itu tidak boleh tuh. Saudari perempuan istri awak, ipar awak, kakak ipar, adik ipar tidak boleh ya. Apalagi sepupu istri awak. Itu kan? Yang kedua, bibi istri, tidak boleh ya. Baik dari pihak ayahnya atau ibunya tidak boleh ya. Tidak boleh, bibi istri. Yang ketiga, wanita yang menjadi istri orang. Itu mahram sudah. Mahram artinya bukan berarti kita boleh menyentuhnya. Cuma mahram itu haram nikah bini orang soalnya. Dan wanita dalam masa iddahnya nggak boleh. Itu mahram sementara itu. Diharamkan sementara gitu. Diharamkan sementara. Tapi kalau lah habis masa iddah boleh nikah dengan dia. Boleh. Yang keempat, istri yang sudah ditalak dengan talak 3. Mantan istri awak. Mantan istri orang gitu. Dan si awak mantan istri orang. Si A punya istri, mantan istri si A. Dan ialah talak 3, anda boleh nikah sampai istrinya nikah sama orang lain, kemudian cerai. Bukan karena awak suruh cerailah. Jangan disengaja ya. Jangan sengaja. Ditelepon kiranya yo ndak bisa mau pisah dari engkau wahai Dinda. Nikahlah Dinda oleh sama orang, satu cerai ya. Jadi dah pun ndak bisa. Itu ndak boleh. Direncanakan itu ya. Tidak diperbolehkan. Nggak boleh. Berarti nikahnya mirip nikah kontrak nanti jadinya. Nikah sementara. Yang kelima, wanita pezina. Wanita pezina. Haram kita nikah dengan dia sementara sampai dia bertaubat dari zinanya. Kalau sudah bertaubat, jangan pernah kita sebut wanita pezina. Wanita pelacur, mohon maaf, jangan kita sebut. Dia sudah bertaubat, sudah selesai dia. Allah saja sudah menghapus dosa-dosanya. Kenapa kita masih menyebut dosa-dosanya? Ikulah ada ya. Kanlah matang ada. Nah, kita cukupkan sampai sini, Bapak-bapak. Mohon maaf Bapak-bapak, terlalu panjang kaji kita. Mungkin awak ingin kenalan juga Bapak sebentar Pak ya. Saya nama Pak? Dari Tanjung-Pati. Kalau Bapak tadi Purwajaya ya. Kalau Bapak ketinggian apa di belakang Pak? Di Nankodok. Nankodok. Kalau udah? Tanjung-Pati. Ada Abu Khonsa anak. Kerabat. Dia ada menjawab sedikit. Baik, kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan apa-apa kita nan ka umroh dan mudah-mudahan kan umroh atau yang belum umroh, belum ada niat dimudahkan insyaallah. Bahkan haji kalau bisa. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jadi tahu. Udah tinggal di sini, Ustaz. Oh, tinggal sih kok. Masyaallah.